pariwisata itu tadi gitu. Bagaimana kemudian rancangan peraturan daerah ini harus disesuaikan gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya fasilitasi dan evaluasi. Nah, kalau fasilitasi ini dia sifatnya lebih umum, itu bentuknya pembinaan, asistensi dan lain sebagainya. Sedangkan evaluasi ini hanya untuk beberapa perda tertentu ya, misalnya kayak APBD, ya RT RW gitu ya, rencana tata ruang wilayah. Nah, tujuan dari adanya fasilitasi dan evaluasi ini ya tadi menjaga harmonisasi produk hukum daerah dengan pusat kayak gitu ya. Karena sebenarnya dulu sempat ada kewenangan pusat yang pernah dibatalkan oleh MK ya, yaitu adalah mengenai pembatalan peraturan daerah ya. Nah, itu dibatalkan oleh MK. Termasuk kemudian kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten kota gitu ya. Itu dibatalkan sehingga sekarang kewenangan pembatalan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu cuma membatalkan peraturan kepala daerah kayak gitu. Nah, dan di sini sebenarnya ada hal menarik ya mengenai apa pembatalan produk hukum daerah ya, terutama perda gitu ya. Jadi sebelum tahun 2015 gitu, sebelum putusan MK-nya itu kan pusat sama gubernur kan masih punya kewenangan membatalkan peraturan daerah tuh, ya kan? Nah, mereka tuh bisa dibilang nggak pernah membatalkan perda syariah, itu nggak pernah. Justru mereka lebih banyak membatalkan misalnya perda PBD, ya, ya perda kayak gitu ya, berkenaan dengan uh, keuangan pusat dan daerah gitu ya, mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, justru menjadi pertanyaan apakah kemudian apakah sebenarnya memang perda syariah ini tidak pernah gitu, tidak pernah bertentangan dengan apa, norma yang dikeluarkan oleh pusat, atau justru ya emang ya udah gitu, ya nggak terlalu digubris ya, ini anggap aja lokal konten kayak gitu ya. Ya, ya sederhananya seperti itu. Jadi itu aja sih yang bisa aku sampaikan ya. Jadi aku kemarin dia bikin 98 slide doang karena ya saya membicara kedua gitu ya, bukan bicara Iya. pertama gitu ya. Jadi saya kayak juga pelengkap penderitaan aja gitu. Iya, Karena ini oke oke. topik baru gitu. Iya sih benar. Mungkin Eh, kalau ada pertanyaan mungkin ya langsung aja, mungkin diskusinya bisa lebih intens gitu ya. benar-benar. Oke, Bang. Ini berarti tadi ya Bang Bima udah jelasin, ini berarti kita masuk ke sesi tanya jawab gitu ya, Bang ya? Enggak sih sebenarnya, kalau aku mau jelasin apa lagi ya. Iya. Ya kalau secara normatif memang seperti ini, termasuk tadi aku masukin beberapa analisis politik gitu ya, ya itu saya ambil aja karena itu memang bukan bidang saya gitu ya. Ya Hmm, aku cuma nyerempet-nyerempet politik elektoral lah gitu. oke oke. Mungkin aku karena udah masuk sesi tanya jawab, aku pengen coba nanya juga sih Bang. Nah berkaitan dengan konten dari Perda ini sendiri kan kalau yang pernah kita tahu juga bisa jadi mengandung kayak tentang sanksi pidana gitu ya Bang. Nah Ya, mungkin yang kayak yang di Aceh juga ada gitu kan ya, yang namanya jinayat. Nah apakah kemudian jinayat yang misalnya di Perda Aceh itu juga bisa diberlakukan dalam bentuk perda biasa gitu, yang mana ya, mungkin daerah-daerah lain nggak punya undang-undang khusus gitu kan kayak Aceh, ya, tapi apakah mungkin perda mereka juga memberlakukan sanksi pidana Islam atau mungkin kalau sanksi pidana biasa gitu? ya. Gimana Bang? Langsung aku jawab aja ya. Oke Bang. Jadi pada prinsipnya ya, kalau perda biasa ya, perda secara umum dalam definisi undang-undang Pemda gitu ya, itu ketentuan bentuk sanksi pidananya tuh udah dibatasin. Itu maksimal 6 bulan kurungan sama denda maksimal 5 juta gitu ya. 50 juta ya kalau nggak salah, 50 juta atau 5 juta. Saya agak lupa, ntar cek aja di ketentuan pasal berapa lah tuh, 241 kali ya. Itu udah dibatasi. Jadi kemungkinan penerapan ya hukum hudud gitu ya hukum jamu dan lain sebagainya itu tidak dimungkinkan dalam perda perda biasa gitu, dalam artian undang-undang Pemda. Bedakan dengan
misalnya konon Aceh gitu sama konon kabupaten kota. Di situ aku nggak tahu, aku lupa pasal berapa, cuma di pasal 4-nya tuh kan ada pasal ayat 1, 2, 3 gitu ya. Sama ayat 4 gitu ya. 1, 2, ayat 3 tuh ya konon selain yang jinayat tuh ya tunduknya tetap di Undang-Undang Pemda gitu ya. Ya maksimal 6 bulan kurungan sama denda tadi ya. Kecuali yang jinayat. Jinayat itu sifat khusus. Itu dikecualikan gitu ya, pengecualian. Jadi ya tadi ya jawabanku sederhana aja. Kalau perda biasa ya tunduk ke Undang-Undang Pemda. Seperti itu bentuk pidananya. Sekian. Oke, makasih Bang untuk jawabannya. Teman-teman mungkin ada yang boleh bertanya untuk selanjutnya. Boleh raise hand atau ketik di chat. Bisa langsung open mic. Silakan yang mau bertanya. Nah, si orang-orang Kristen nih, si Cora sama Gaby nih. Kalian khawatir kan dengan perda syariah? Nggak apa-apa, Ya, monggo, join-join monggo. aja. Boleh nih yang mau nanya, silakan. Yang mau boleh raise hand atau gimana? Kalau dari abang sendiri, mungkin ngelihat perda syariah ini, apa tadi ya? Mengancam Kalau pidana enggak? untuk kontennya itu memang antara tentang pariwisata aja gitu ya bang. Ada nggak mungkin Enggak, konten-konten banyak lain sih. yang pernah Sebenarnya abang temui? ya aku tadi kalau pariwisata itu kan salah satu contoh gitu ya. Ya bisa aja kemudian di bidang lain misalnya ketentraman dan ketertiban umum misalnya, terantibum gitu ya. Saya ya jangan tuh apa malam-malam masih nongkrong kayak gitu. Apalagi berduaan gitu ya. Kayak gitu-gitu, masa kayak gitu itu kan termasuk biasa dimaknai sebagai masuk ke apa kewenangan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum gitu ya yang dimiliki oleh daerah. Walaupun kemudian kontennya tuh ya relatif, ya istilahnya apa ya muatan Islam lah ya jangan jangan kholwat gitu lah, jangan kholwat gitu ya. Termasuk kemudian sebenarnya kita bisa memaknai juga gitu ya pengendalian peredaran minuman beralkohol gitu ya itu sebagai bentuk perda syariah. Kan perda syariah itu kan ya kalau aku bilang sebenarnya ya definisinya sangat luas gitu, nggak ada definisi bahkan ya yang pakemnya gitu ya. Jadi bisa kita maknai secara luas. Itu kan termasuk juga ya bernuansa hukum Islam itu. Walaupun apa kemudian itu bertentangan dengan uh, apa peraturan di pusat ya bisa aja enggak gitu. Atau justru itu bisa ya kalau kita basisnya kebijakan ya pasti kan masalah mursalah gitu ya. Ya kepentingan umum gitu ya. Ya biasa aja bermanfaat. Ya kasuistis lah. Tergantung bagaimana kemudian ya bentuk materi muatannya seperti apa, bagaimana kemudian dia diterapkan. Itu sih. Oke. Teman-teman boleh ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Visco atau Antia atau yang lain-lain? Ini warga-warga lokal nih misalnya. BTW, BTW Jogja tuh masuk ke itu ya di wilayah yang ditunjuk sebagai destinasi wisata halal ya, Jogja. Iya. Jadi siap-siap ntar masuk kolam renang, pintu kartisnya beda. Nanti ada dua tempat gitu ya. Emang Eh, memang kayaknya belakangan wisata halal memang lagi Iya digemborin ya. ya, Maksudnya dari emang Menteri lagi dari digemborin. Menteri Apalagi pas Pariwisata zamannya juga. Sandi Uno tuh, Pak Iya Sandi Uno. benar. Makanya memang nggak masih konsep wisata halal yang di Perda itu kayaknya juga masih banyak Iya, mispersepsi juga kali ya. iya. Ada yang Bahkan ini bilang ya, misalnya kemarin misalnya eh, kan DIY nih udah keluar itu ya produk hukumnya ya di Parprov ya. Itu nunjuk diri sebagai wisata halal gitu ya. Nah di daerah-daerah bawahnya tuh misalnya apa Bantul, Jogja, itu instansinya tuh dinas-dinas pariwisatanya bingung tuh. Ini wisata halal ki opo toh?
Apakah Iya, iya. apakah bentuknya apa? Ya tadi misalnya nek, nek renang harus pisah tempat ya gitu. Ya kayak gitu-gitu. Masih belum jelas. Memang Oh, menimbulkan berat. kebingungan gitu ya. Jadi sejauh ini kalau kayak wisata halal gitu, kalau terkait korelasinya dengan perda syariah gitu, itu berarti memang untuk saat ini perda syariah ini belum banyak dilibatkan untuk membuat wisata halal itu ya bang. Kalau yang kita lihat dari program-program sekarang, atau dia masih ada, dia ada produk hukum lain gitu. Ya pasti ada produk hukum turunan ya, karena kalau misal kita ngomongin dokumen perencanaan gitu ya, dokumen perencanaan kan dia sifatnya berjenjang, dia masih sifatnya perencanaan, dia harus diimplementasikan gitu. Ya misalnya dalam bentuk apa perda, peraturan pelaksanaannya dan lain sebagainya. Terus harus diimplementasikan. Nah, itu masih bentuknya perencanaan gitu. Dan ya entahlah ntar bentuknya kayak gimana. Ini gak ada Oke, yang tahu oke, ya, oke. diem-diem baik. Ya makanya, kok diem-diem ya? Ini, Bang tanya bang, coba bang. oh deh, oke Silakan. silakan ya. Silakan ahli poligami. Astagfirullahaladzim. Mau tanya bang, ini kan perda syariah kan nggak cuma di Aceh ya. Ya, Aku dengar tuh Raperda di Depok juga akan ada perda syariah walaupun katanya ditolak itu kan ya. Apakah mungkin bang di suatu masa nanti perda syariah ini menjadi suatu keniscayaan bagi ya kota-kota yang berbasiskan Islam lah, kayak kota kota santri, terus kota dan lain sebagainya gitu. Kan ya, soalnya kan ini tuh apa ya? Katanya kan sebagai lokal konten ya bang ya. ya. Apakah ke depannya tuh bisa ya perda syariah ini menjadi apa ya, payung hukum bagi mereka agar sama-sama enak lah dalam bergaul gitu di masa mendatang bang. Makasih. Pertama mengenai itu ya, apakah gimana? Sebenarnya udah terjadi sih. Misal kalau kita lihat di apa Ponorogo tuh, itu kan isinya ya kota santri gitu lah. Itu di beberapa daerah yang apa menasbihkan diri sebagai kota santri gitu ya. Itu ada tuh misalnya ada perda khataman Quran kayak gitu. Nah, cuma saya nggak tahu apakah kemudian khataman Quran tuh yang Kristen suruh ngatamin Quran juga tuh, saya nggak tahu. Ntar tanya orang-orang Kristen di sono gitu. Kayak gitu. Nah, cuma aku nggak tahu nih apakah kemudian apa yang kamu maksud dengan apa yang gimana tentang masalah pergaulan dan lain sebagainya tuh aku nggak tahu. Mungkin bisa dielaborasikan sama-sama enak tuh kayak gimana maksudnya, sama-sama enak tuh konteksnya apa kayak gitu. Ini bang, contoh aku lihat di raperdanya apa namanya kota Depok di situ kan menghargai berpakaian ya dan sesuai dengan norma kesusilaan di kota Depok. Lah itu kan masih terlalu abstrak ya bang ya. Ya, Nah ini yang tanyain apakah ketika orang maaf ya non Islam itu kan yang pakai kadang nggak pakai kerudung terus katoknya pendek itu kan menurut mereka biasa ya, tapi kalau menurut mungkin masyarakat sekitar itu agak luar biasa lah itu loh bang, kan mengganggu yang ya, masyarakat sekitar itu bang itu. ya. Itu ya maksudnya ya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ya kalau menurut pendapat saya itu kan masuknya ke ketentraman dan ketertiban umum gitu ya. Ya jadi nggak mungkin misalnya orang pakai bikini jalan-jalan ke tengah kota gitu ya. Itu mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Jadi ya kalau dalam konteks terantibum bisa aja itu diatur gitu ya. Walaupun kemudian menjadi perdebatan sejauh mana kemudian peraturan mengenai itu cara berpakaian itu diterapkan gitu ya. Apakah kemudian harus apa panjangnya harus melewati dengkul gitu loh. Saya kayak gitulah itu kan biasanya menjadi perdebatan gitu kan. Karena pada prinsipnya kan ya ini kan tarik ulur ya antara kepentingan hak pribadi gitu ya sama ya kepentingan umum kayak gitu. Jadi ya pasti jujur perdebatan ya sama HAM itu ya. Walaupun saya nggak setuju juga sama orang yang bilang ya ini saya terserah juga saya mau pakaian kayak gimana. Maksudnya ya udahlah gembel aja jalan-jalan ke tengah kota bugil juga ada yang ngasih baju gitu loh. Masa kayak ya keteraman juga bro. Apalagi orang yang waras gitu ya. Kayak gitu. Nah, berkaitan pertanyaan nanti ya tadi juga. Nah, emang bisa nggak sih bang kayak adresat hukum perda itu misalnya di
ya misalnya kalau untuk hukum Islam nanti ya dominasinya ya untuk masyarakat mungkin yang status agama Islam gitu, atau mungkin nanti jadi dibeda-bedakan berdasarkan agama gitu. Karena saya dengar juga di Perda Syariah Aceh ada dasar hukum untuk hukum pidananya itu Ya, memang memang. untuk yang muslim, untuk yang muslimah aja gitu. Nah, apakah Hmm. mungkin untuk di Perda biasa gitu, Bang? Nah, ya sebenarnya bisa aja mengenai adresa tertentu diubah gitu ya. Jadi misal ke masyarakat orang apa masyarakat warga misal Depok yang Islam ya boleh gitu. Cuma kan kalau kita misalnya tadi ngomongin konteks kayak misalnya yang diomongin sama si Arkan kan itu kan masa cara berpakaian gitu ya. Masa iya gitu apa eh, yang Islam tok gitu. Apa harus berpakaiannya yang kotan-kot sopan. Nah, yang lain yang non Islam ya udah terserah yuk. Cuma kayak rok mini juga. Ya maksudnya kan ya, sama aja gitu. Kayak gitu. Jadi tergantung konteksnya ya. Termasuk tadi kan disinggung masalah kondon gitu ya, kondon di Aceh gitu ya. Kalau kondon di Aceh itu sebenarnya ya memang Islam, ya kan? Hukum Islam cuma yang non Islam itu bisa menundukkan diri. Ya tadi kepada kondon ya, itu bisa menundukkan diri gitu. Iya, oke oke Bang. Ada lagi yang mungkin yang bertanya dari teman-teman Aku sekalian? mau nanya dong. Ya, Oke silakan oke Kura. Kak Cora, silakan. Eh, ini tuh sebenarnya pertanyaan ini sih Mas. Waktu hukum Islam tuh pernah ditanya apakah keberadaan Konon Aceh yang nomor 6 ya, yang tahun 2014 tentang hukum jinayat itu legal dan legitimate kalau ditinjau dari perspektif UUD gitu. Dan waktu itu Pak Khotibul tuh menekankan di dua hal itu karena menurutnya Nah, bisa saja legal tapi nggak legitimate gitu. Jadi kayak ada dua hal. Kalau menurut Mas Bimo sendiri gimana? Waktu itu sih aku tuh jawabannya waktu itu menurutku legal tapi nggak legitimate karena bentuk hukumannya tuh kayak misalnya cambuk itu kayak nah, apa ya nggak sesuai sama HAM sama yang ada di UUD gitu. Nah kalau menurut Mas Bibo gimana sih sebenarnya itu? ya. Kalau masalah di Undang-Undang Dasar ya, kita pasti ngomongin masalah di pasal 18B. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa gitu ya, yang diatur dengan undang-undang. Berarti kan keistimewaan itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, untuk kasus Aceh, itu udah diatur tuh di undang-undang berapa tuh ya? Saya lupa. Ya tahun 2006 lah tentang pemerintahan Aceh gitu ya. 11 2006 kali ini. Nah, di situ kan pasti sifat hubungan antara pemerintah pusat sama daerahnya kan tentu akan berbeda gitu ya. Termasuk mengenai urusan-urusan pemerintahan tertentu. Bisa di bidang hukum pidana gitu ya, terutama jinayat. Nah, kalau kita ngomongin bentuk hukuman gitu ya, sebenarnya kalau kalau pendapat pribadi itu terjustifikasi gitu ya. Ini aku boleh share screen lagi mungkin ya. Kita baca pasalnya bareng-bareng gitu. Nah, di pasal 241 nih, di Undang-Undang Aceh nih ya. Konun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian pada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta. Ini sama kayak yang di Undang-Undang Pemda ya. Konun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lain. Ini sama kayak di Undang-Undang Pemda. Dan nomor 4 nih. Konon mengenai jinayah, hukum pidana dikecualikan dari ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, artinya apa? Ya, mengenai jinayah, mereka nggak harus tunduk sama, terutama ini ya, yang bentuk hukuman di ayat 2-nya ini ya, yang cuma kurungan tok sama denda gitu. Itu. Jadi ya, kalau menurutku ya, bentuk hukuman cambuk seperti itu, ya itu terlegitimasi gitu ya, dengan adanya undang-undang pemerintahan Aceh. Gitu. Singkatnya Tapi seperti ini itu. nggak sih Mas kayak cambuk tuh kayak ya Allah gimana gitu kayak apa ya Hmm. kasar banget gitu jadi kayak apakah ini nggak melanggar hak asasi Hak gitu. asasi Sebenarnya jauh manusia. banget ya kalau dibahas hak asasi, tapi maksudnya kayak nggak lazim aja gitu Hmm. hukumannya tuh. Sebenarnya kayak gini sih. Ya tentu itu kan
maksudnya kan Undang-Undang 11 tahun 2006 itu kan termasuk undang-undang yang sifatnya sangat politis gitu ya kan. Karena kan ya kalau ini nggak ada, bisa aja tuh sampai sekarang GAM masih di gunung-gunung tuh tembak-tembakan sama TNI gitu. Atau masih Aceh tuh masih dom gitu ya, daerah operasi militer kayak gitu. Bisa aja kayak gitu ya. Nah cuma memang perdebatan itu selalu muncul gitu ya. Bahkan aku nggak tahu apakah kemudian sudah ada ya permohonan pengujian undang-undang yang menguji pasal ini, ketentuan pasal 241 ayat 4 kayak gitu. Apakah kemudian eh, ya tentu kan perdebatannya di pasal 18B tadi ya, 18B ayat 1 dengan ya itu ya Bill of Rights kita ya di pasal 28A sampai J gitu ya. Nggak tentu ini sih, karena pun kalau kita ngomongin HAM gitu ya, HAM kan sifatnya ada yang universal sama partikuler gitu loh. Jadi HAM itu bisa dimaknai berbeda gitu ya, antara eh, apa satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya ya bisa aja untuk masyarakat Aceh gitu ya, HAM itu ya apa hukuman cambuk itu ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah, itu udah bertentangan dengan HAM. Itu ya memang perdebatannya selalu ya, kalau tadi masalah eh, hukuman cambuk apakah kemudian dia dengan HAM atau tidak. Terus kalau kita ngomongin HAM gitu ya sebagai ukuran untuk menguji hukuman cambuk, itu kita ngomongin perdebatan lain lagi gitu. Yang dimaksud HAM tuh HAM yang sifatnya universal atau partikuler gitu loh. Nah itu bisa aja berbeda. Gitu. Ya. Oke, Misalnya deh, terima kasih Mas Bima. misalnya gini ya, apakah sunat itu, misalnya sunat gitu, sunat untuk perempuan itu ya bagi kita itu tidak melanggar HAM gitu ya. Untuk orang masyarakat Islam gitu, Muslim ya, termasuk sunat. Oh, bisa aja gitu. Terus kalau di Barat ya sunat bisa aja melanggar HAM gitu, apalagi untuk orang-orang Yahudi taat gitu ya misalnya. Mereka kan di hari ke-7 ya udah langsung sunat gitu ya. Kayak itu bentuk perjanjian mereka dengan Tuhan gitu ya. Ya itu nyunat bayi itu bisa aja melanggar HAM tuh. Kalau pandangannya universal ya gitu ya. Jadi, Berarti untuk kalau dikaitkan dengan HAM itu tergantung perspektif apakah menggunakan HAM yang universal atau partikuler gitu ya Bang, terkait hukuman pidananya. Sebenarnya kalau pernah diskusi juga di kelas gitu kalau nggak salah, berkaitan sebenarnya ini umum ya, cuman apakah Perda kemudian bisa mengatur ketentuan pidana aja, kayak masih ada yang debatable gitu nggak sih Bang? Karena katanya di Undang-Undang Dasar sendiri pembatasan hak asasi manusia diatur dalam undang-undang gitu, kok ya, tiba-tiba di Perda sendiri ada gitu. ya sebenarnya Makanya bisa sih, bisa. Karena kan gini, apa misalnya Undang-Undang Pemda misalnya, itu kan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan kan, terutama kewenangan daerah gitu ya. Oke, daerah tuh boleh loh ngasih sanksi pidana. Basisnya udah ada undang-undang kan. Termasuk kemudian di Undang-Undang 12 2011 gitu ya. Jadi ada 3 produk hukum yang boleh memuat yang boleh memuat ketentuan pidana. Yaitu satu undang-undang, kedua perda provinsi, ketiga perda kabupaten kota. Itu boleh walaupun kemudian bentuk sanksinya itu dibatasin gitu ya. Terbatas gitu ya untuk yang perda gitu ya. Tadi cuma kurungan sama ya denda itu. Karena dasarnya udah ada tuh undang-undang. berarti memang berarti dia itu kayak istilahnya didelegasikan gitu ya, setelah Ya, dari Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan ke undang-undang, baru undang-undang ngasih kewenangan lagi gitu ya. Kalau lebih gitu. Kira-kira ada lagi teman-teman ingin bertanya dari Mbak Grita atau Mas Herkin dan lain-lain, Mas Mahdi. Mas tadi kalau nggak salah ada ngutip data dari Michael Bueller ya. Bueller ya. Bueller ya. Ntar saya kasih buku bajakannya dah. Boleh. Kalau masih miskin kan tidak mungkin beli buku $100 loh. Iya, Tidak masuk akal ya. Untuk makan di warung aja masih mikir 2 kali ya. Bahkan bukunya bisa buat bayar UKT dulu. Iya sih benar. Nah ini
Mungkin ini aku minta tanggapan abang ya. Ini mungkin isu yang agak sensitif, tapi kerap kali di up ke masyarakat gitu loh, lewat media-media. Kayak pertama, dengan keberadaan Perda Syariah itu cukup diskriminasi gitu, dan juga menguat diskriminasi terhadap misalnya kelompok-kelompok minoritas atau perempuan gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Atau kayak misalnya dia menguatkan politik identitas gitu. Nah, kalau menurut abang sendiri, apakah memang hal-hal seperti itu benar adanya gitu terkait keberadaan Perda Syariah? Ya, kalau jujur bukan termasuk orang yang punya riset mendalam mengenai itu ya. Tapi untuk masalah apakah kemudian suatu perda itu diskriminatif atau enggak, ya sebenarnya tadi tergantung kondisi lokalitas daerahnya ya. Apakah kemudian ya apa pembentukan produk hukum tersebut ya itu dibentuk sedemikian rupa supaya ya ntar nggak diskriminatif gitu ya. Cuma itu pasti akan selalu menimbulkan perdebatan ya. Ya kalau misalnya kita tanya ke mbak-mbak ukhti gitu ya, yang saya ya sebenarnya nggak masalah, perda itu tidak masalah bagi saya, ya kan. Beda sama ya mungkin yang mungkin yang mental-mental aktivis itu ya atau Mbak Sri Kandi itu kan. Ya pasti itu perda syariah mengancam apa kebebasan sipil kayak gitu. Ya kalau menurutku ya tergantung ini sih kontekstual ya, tergantung bentuk normanya itu seperti apa, materi muatannya seperti apa, terus bagaimana kemudian dia diterapkan gitu loh. Itu sih sebenarnya bisa, makanya aku tadi bilang perda syariah, perda quote unquote ya, aku pakai tanda kutip syariah, kadang nggak ada definisi khusus mengenai perda syariah. Itu bisa aja diskriminatif, bisa aja enggak gitu. Ya karena kan gini ya, kalau kita ngomongin masalah sumber hukum ya, apa sumber hukum itu kan ya pasti kan bisa diambil dari banyak sumber, jenisnya ada banyak gitu, ada kita bisa ambil dari hukum Islam, kita bisa ambil dari apa ya hukum, sumber hukum dari barat gitu ya norma-norma barat, HAM bla 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 itu, kemudian dia dipositifkan, ya sejak dia dipositifkan ya menurutku dia udah jadi hukum hukum positif ya gitu ya, nggak ada lagi hubungannya sama hukum sama kalau gitu ya, walaupun substansinya bisa bersamakan sama apa hukum Islam, misalnya pengendalian alkohol deh, pengendalian peredaran minuman beralkohol. Kalau di Islam kan itu kan, bahkan yuk minum sedikit aja nggak boleh bro, apalagi itu. Kayak emang basically haram gitu ya. Cuma kan memang kalau udah perda kan, oh dibatasin aja gitu. Yuk bisa minum di tempat-tempat tertentu, ya khusus buat orang-orang yang minum gitu ya. Maksudnya kayak ya teman-teman non muslim yang memang boleh gitu ya minum minuman beralkohol, ya bisa tuh pergi ke pub gitu ya, ke pub atau ke bar gitu. Ada saya juga aneh tuh ada perda larangan minum beralkohol tuh di warung-warung hijau tuh, kayak warung-warung hijau kan biasanya kalau anak-anak UGM kan belinya di warung-warung hijau kan. Ya sekarang udah itu sih udah ditertibin sih. Jadi kehilangan akses ya. Mahasiswa-mahasiswa peminum khamr kan agak-agak kelabakan tuh dulu tuh, ya kan. Nah itu. Ya untuk tempat-tempat tertentu, yang tempat-tempat tertentu itu ya udah jelas lah, misalnya ada batasan umur misalnya. Ya walaupun kalau batasan agama sulit juga ya diterapkan ya. Ada orang Islam nggak boleh masuk bar. Ya bangkrut bro. Bangkrut. Ya itu sih tadi sih. Tergantung konteks sih muatan-muatannya. Jadi saya bukan termasuk orang yang bilang perda syariah tuh selamanya akan diskriminatif tuh enggak. Tuh maksudnya kita mungkin nggak ada kalau misalnya kita bilang kayak gitu. Ya kayak kita kalau mau adil-adilan ya misalnya RUU PKS nggak semuanya jelek gitu loh, misalnya kayak gitu. Ya untuk apa ya, misalnya kalangan-kalangan yang apa yang simpatinya ke PKS ya kan, Partai Keadilan Sejahtera ya kan. Nggak semuanya RUU PKS itu buruk gitu ya. Oke, benar-benar berarti ada tergantung bagaimana cara nerapinnya, ke siapa juga gitu ya. Mungkin harus kontekstual memang penerapannya. Ya. Sama ini sih, penting juga ini sih. Tentu kan pembentukan produk hukum daerah kan pasti harus melibatkan stakeholders ya. Apalagi berkaitan dengan perda yang seperti itu ya. Tentu kan kita harus telah mendengarkan jajak pendapat sama
masyarakat yang non muslim lah, yang pasti akan terdampak ya sama penerapan norma tersebut ya, termasuk juga kan anggota DPRD kan nggak semuanya Islam gitu ya, nggak semuanya Islam gitu ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu loh. Ya kalau ya sebagaimana kata pemerintah pada umumnya, ya kalau nggak puas diuji aja ke MA atau ke MK gitu. Ke MA. Kalau perda MA ya, kayak gitu. Oke, benar-benar. Oke, itu tadi pertanyaan dari saya. Ada lagi kira-kira mau pertanyaan, teman-teman sekalian, berkaitan dengan perda syariah? Mau nanya Bang Bin. Oke, Ya, silakan. monggo. Tapi mungkin ini agak ke Hansi. Kan di Kaltim tuh pernah ngeluarin edaran gubernurnya itu kayak misal himbauan buat PNS itu untuk nggak ngerayain tahun baru. Wow. Sama juga nganjurin misal di pengajian aja gitu tahun barunya. Nah itu sebenarnya dari segi pemerintahan itu sebenarnya sah nggak sih Bang Iya. Bin buat misal ngeluarin edaran kayak gitu? Kan bisa aja PNS masih punya hak itu untuk ngerayain tahun baru. Iya. Sebenarnya kan itu sangat-sangat ya bisa aja, kalau saya termasuk orang yang bilang ya itu salah gitu. Ya tergantung adresan normnya tadi, apalagi kalau masalah perayaan itu kan benar-benar apa ya, hak individu lah. Maksudnya itu bukan suatu urusan yang harus menjadi apa istilahnya, kayak masa peduli banget sih masalah-masalah perayaan kayak gitu gitu loh. Ya bisa aja yuk ngasih himbauan gitu, yang apa, yang PNS non muslim gak usah, ya khusus ya adresatnya ya cuma PNS yang muslim gitu ya. Udah yuk nggak usah tahun baru, nggak usah beli kembang api gitu, beli aja tuh apa, eh biasa gitu ya, buat pengajian gitu di rumah kayak gitu. Coba ya, masa sampai sebegitunya toh. Perayaan tahun baru tuh itu kan sebenarnya, kalau kita tergantung bagaimana kita memaknai perayaan tahun baru ya. Perayaan tahun baru itu kan bisa dimaknai ya, kalau orang yang ya maksudnya yang berpikiran sempit gitu ya. Nah, ini apa, budaya-budaya orang, maksudnya kota ini, sorry itu saya maksudnya ya orang-orang sana lah, kan biasanya ada keluar hadis-hadis barang siapa menyerupai suatu kaum kan ya kan. Tapi saya wes jadi apa tuh, harus menyerupai kaum, dia kayak kaum itu gitu sih. Ya itu sebenarnya itu sangat-sangat debatable ya. Dan pun kalau misalnya konteksnya di lingkaran publik gitu ya, itu menurutku bukan hal yang perlu apa ya, yang nggak perlu dikeluarkan lah, nggak perlu dikeluarkan ya, gitu sih. Oke. Apalagi PNS-nya semua PNS itu, kasihan yang dagang kembang api bu. Udah apa istilahnya, udah apa, ngeristok dari bulan awal Desember, tiba-tiba pertengahan Desember nggak belatan baru. Sedang. Tapi itu konteksnya surat edaran ya. Iya, kayaknya gitu sih. Kalau surat Kayak sering edaran kan dia sifatnya himbauan pak. Kayak sering banget ya kepala daerah itu menggunakan peraturan internal, istilahnya kan ada kayak yang tidak bersifat mengikat ke publik gitu ya, yang biasanya untuk di dalam pemerintahannya aja gitu. Tapi untuk hal-hal yang berlaku bisa jadi ngikat ke semua orang gitu ya, kayak perkebda atau apa gitu. Termasuk misalnya ini kemarin kan ya kita telah melalui bulan puasa lah ya. Apa misalnya perda yang itu, perda tentang itu ya, apa, tentang bulan Ramadan tuh. Jadi kan gini, kalau misalnya kepala daerah itu ingin mengerahkan Satpol PP gitu ya, terus ada dasarnya tuh, harus ada dasarnya, misalnya peraturan daerah tuh, peraturan daerah gitu, atau peraturan kepala daerah gitu ya, baru dia bisa tuh ngerahin Satpol PP buat nutupin warung-warung tuh. Ya kayak gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin
bulan Ramadan gitu ya. Ya itu bisa aja menghormati gitu ya. Untuk menghormati dalam rangka menghormati orang yang sedang berpuasa. Ya. Tapi kan yang makan gak cuma itu bro, orang Islam bro. Saya tanya Kora nih, Kor, Anda kalau bulan puasa nyari warung di mana Kor? Nyari warung. Nyari warung kemana? Pokoknya tutup semua gitu. Kalau pas bulan puasa. Iya. Ya udah beli bahan-bahan pokok. Ini itu aja sepi. Jadi masak sendiri, Oh jadi belinya masak baru ya. sore. Sian bro. Padahal ini loh, maksudnya kalau lingkungan sekitarku ya, sorry ya, aku agak menambahkan. Jadi kayak teman-temanku tuh malah ini sih, mereka tuh katanya biasa aja. Kamu makan aja Kor, kata gitu. Malah kadang ada yang sampai nemenin waktu masih SMA ya, sampai nemenin Nah. makan gitu kan. Lah Kor, orang kalau udah niat puasa tuh nggak akan kepingin, udah kamu makan aja, katanya gitu kok teman-temanku. Ya, bro. Pokoknya saya berkali-kali bilang kan, udah lah kalau misalnya you lihat makanan dikit langsung batal puasa, lemah bro, orang lemah bro. Lemah bro. Ayo udahlah, geli-geli aja. anak TK gitu ya. Jadi sih bener, makanya kadang juga nggak tahu ya, karena saya di Medan ya, Medan kan memang ini banget, sangat-sangat plural ya, jadi yang kayak gitu-gitu nggak kelihatan banget gitu, yang misalnya penutupan warung, karena juga banyak orang Batak sini yang nggak puasa kan. Dan apalagi dulu Gubernur Edi Rahmayadi yang masalah babi tuh, waktu itu kan sampai di demo. Iya kayaknya, karena nggak mungkin juga ngelarang orang yang memang udah dari sono ya percaya ya boleh makan begituan, tiba-tiba makan khinzir. Khinzir. Iya, memang harus kontekstual sih, nggak bisa kayak misalnya dipukul rata sih memang kalau kayak gitu. Dan efeknya memang kalau yang penutupan rumah makan jadinya yang kena semua sih memang. Itu yang memang harus dipertimbangin. Rumah makan Cina pada itu nggak ya? Biasanya produknya itu tuh non halal kan biasanya kan. Ada yang non halal ya. Apakah masih tutup? Ya kali aneh banget tuh. Jadi kadang logikanya nggak masuk aja gitu. Iya, makanya yang makan juga emang bukan non muslim juga gitu seharusnya. Nah itu kan bisa sifatnya diskriminatif gitu ya, dalam artian dia bisa menutup akses gitu ya. Dalam konteks ini akses bagi teman-teman non muslim gitu ya, untuk mengakses ya kebutuhan pokok ya, makan gitu ya, urusan perut. Apalagi yang malas masak gitu. Bayangin bro, yang cowok-cowok kan biasanya kan malas masak gitu, ada. Benar. Kalau ngomong-ngomong soal ini Bang, Satpol PP. Nah, kan kebetulan ada kayak mungkin perda-perda yang mengatur tentang hal-hal kesusilaan ya. Nah, apakah kemudian atas dasar itu Satpol PP misalnya berdasarkan perda gitu, perda syariah atau perda mungkin biasa, dia ngelakuin penggerbekan gitu ya. Kayaknya belakangan Satpol PP juga lagi viral gitu di medsos. Nah, menurut Abang apakah itu memang sesuai due process of law ya? Istilahnya gitu apa bagaimana? Sebenarnya gini sih, kalau kemudian ada gitu ya perda yang bisa melarang misalnya mengenai, bukan melarang sih, atau yang mengatur mengenai hal seperti itu misalnya. Ya sebenarnya kan Satpol PP itu kan dia istilahnya ya alat daerah gitulah untuk menegakkan perda atau perkada. Jadi kalau misalnya ada dasar perdanya, ya dia bisa menegakkan gitu. Satpol PP bisa digerakkan gitu. Cuma kan tadi ya masalah apakah kemudian ngerebek-ngerebek itu boleh, ya tergantung di perdanya ada atau enggak gitu. Dan sebenarnya kan kalau kita ngomongin perdebatan boleh atau enggak, itu kan ngomongin apakah peraturannya ada atau enggak ya. Kalau ya paling enggak untuk aku ya sebagai seorang orang yang positifis gitu ya, kalau dia berlaku mengikat ya dia ada dasar hukumnya, dia nggak masalah, kecuali kemudian dia nggak ada dasar hukumnya untuk menegakkan itu, kemudian dia tiba-tiba gerak aja, nah itu baru salah menurutku. Nah masalah apakah kemudian perda yang sudah berlaku itu bertentangan atau enggak, itu kan itu masalah lain. Kalau dia berlaku ya ditegakkan aja bisa. Baru kalau kemudian diuji habis itu dibatalkan, nah itu urusan lain kalau menurutku ya, kalau menurutku. Oke, benar. Walaupun kalau untuk misalnya anggaplah misalnya suatu ketentuan syariah atau ketentuan moral masyarakat itu tidak dipositifkan gitu. Nah, apakah memang mutlak memang Satpol PP ini nggak bisa
istilahnya melakukan satu tindakan gitu. Karena kalau nggak salah di undang-undang berkaitan apa ya, kemarin saya baca ada kalau nggak salah di poinnya itu mengenai ketertiban umum gitu. Nah, sebenarnya seluas apa gitu? Apakah kemudian ya sudah misalnya perda syariah nggak usah dibuat, cuman kemudian diacu sebagai ketertiban umum saja gitu. Nah, apakah bisa kemudian jadi dasar penertiban oleh misalnya yaitu aparat Satpol PP gitu? Sebenarnya kan kalau tindakan itu kan harus diatur secara spesifik ya dalam undang-undang ya. Masa nggak mungkin kemudian apa perda tuh mungkin ya ini urusan tertibun apapun itu nggak, walaupun nggak diatur selama dia dianggap sebagai terantibum gitu ya, itu bisa Satpol PP gerak, itu nggak bisa. Dia tetap ada dasar kewenangannya untuk bertindak gitu ya. Makanya harus dituangkan dulu tuh dalam perda gitu sampai tepat. Itu baru bisa gitu. Jadi nggak bisa seenaknya harusnya. Ya, kenapa lu tiba-tiba ngerebek gue? Misalnya asumsinya gini ya, misalnya di suatu daerah nggak ada perda yang larang masalahnya, misalnya quote-unquote ya apa ya, Summon Eleven gitu ya, kumpul kebo gitu ya. Ya, yang mau gerbek ya apa dasar lu gitu? Nggak ada. Makanya kebanyakan yang ketemu kumpul kebo kan ya nggak ya cuma diproses itu ya udah gitu. Banyak kayak gitu. Ya sebenarnya dia kurang-kurang kerjaan kali ya. Walaupun kalau kemudian itu dimasukin perda ya. Baru itu kali itu aku baru bela tuh Satpol PP-nya tuh. Baru saya bela. Walaupun kalau urusan moralnya apakah materi muatan di perda itu benar atau enggak ya itu perdebatan lain ya. Itu. Kalau itu jadi poinku gini sih, selama dia sudah jadi hukum positif ya udah ada dasar kewenangan gitu. Karena kan kalau di hukum itu kan ada yang namanya praduga kapsan gitu ya. Presumptio iustai causa gitu. Jadi sebelum dibatalkan atau dicabut ya dia dianggap ya benar gitu. Nggak ada yang salah sampai dia dinyatakan sebaliknya. Makanya berkali-kali tuh misalnya ya kalau kita ngomongin penerapan asas itu ya berkali-kali tuh DPR sama pemerintah tuh istilahnya nggak nurut sama putusan MK gitu ya, bentuk undang-undang baru lagi muatannya sama undang-undang sebelumnya yang sebelum dibatalkan sama MK. Ya undang-undang itu, yang undang-undang baru itu ya tetap berlaku, tetap mengikat gitu. Sampai kemudian dia diuji lagi tuh sama MK, kayak gitu logikanya. Oke. Berarti praduga keabsahan ya untuk setiap produk hukum yang ada gitu. Ya. Termasuk juga keputusan tata usaha negara ya. KTUN itu kan dianggap benar tuh, sampai kemudian gugat ke petun tuh, ya kan? Gitu sih. Logikanya kayak gitulah singkatnya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lain gitu untuk Bang Bimo? Bang minta komentarnya dong yang itu yang kemarin rame-rame masalah kerudung gitu loh Bang. Apa? Sorry? Minta pendapatnya yang kemarin rame-rame masalah kerudung. Kerudung Iya, yang sama kalau setahu saya tuh daerah Sumatera Barat tuh juga punya standar gitu dalam seragamnya, kayak misal harus ya kayak panjang gitu loh, harus lebih dari lutut bajunya gitu. Nah itu kan kayaknya kayak syariah banget tuh, tapi kan diterapkan untuk semua masyarakat di situ. Nah itu satu, ya sama dua ya tadi Bang, pendapatnya Bang Bimo yang kasus kemarin yang kerudung-kerudung itu. Begini sih kalau masalah kerudung gitu ya. Jadi kan kalau dalam pembentukan peraturan perundangan, terutama perda ya, itu kan salah satunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum gitu ya. Kepentingan umum ini kalau kalian baca di Permendagri 80 tahun 2015 gitu ya, itu salah satu unsurnya adalah tidak bertentangan atau tidak bersifat diskriminatif ya, diskriminatif terhadap suku, agama, dan ras. Termasuk kemudian mengganggu kerukunan antar masyarakat. Gitu. Ya ntar coba dibuka Permendagri 80 tahun 2015 ya, sama perubahannya di Permendagri 120 tahun 2018 gitu ya, mengenai pengertian bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, berarti kan di situ pada prinsipnya adalah kalau kemudian kerudung itu bersifat diskriminatif gitu ya, terutama
kepada warga masyarakat yang non muslim ya seharusnya dia dibatalkan, tapi kan tadi masalah perda kan ya praduga keabsahan gitu ya. Praduga keabsahan kalau dia sudah ditetapkan ya dia berlaku gitu ya, harus dilaksanakan. Benar enggak itu. Nah, ya memang ya perdebatan itu sih kalau aku sendiri ya kalau menurutku itu ya nggak pas aja. Nah, kenapa yang Kristen tiba-tiba suruh apa pakai kerudung gitu loh. Wajar kalau kemudian itu yang muslim gitu ya. Kayak gitu. Tadi sih poinku. Bisa nggak Bang perda dibuat khusus kayak misal wajib kerudung besar untuk yang muslim tapi yang non muslim nggak wajib gitu. Nggak wajib ya bisa aja sih. Bisa. Yang muslim. Kerudungnya yang besar ya. Yang nggak boleh kerudung pejabat dulu. Yang mesinnya kelihatan tuh. Jipon ya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Tapi sebenarnya yang aku bingungin tuh kenapa kemudian perda kayak gitu bisa lolos gitu ya? Atau dirjen otonomi daerahnya ya udahlah, nggak banyak kerjaan kita. Jumlah Kayaknya kabupaten iya kota, aja gitu. ya, maksudnya jumlah kabupaten kota kan juga 500-an lebih gitu ya, tersebar di 34 provinsi. Nggak berapa aja tuh. Iya sih, benar juga. Makanya kalau saya misalnya saya daftar CPNS, saya nggak mau tuh kerja di dirjen otonomi daerah tuh, meninggal kali saya. Sekarang udah banyak ini macam-macam banget ya, ya isinya macam-macam. kalau namanya daerah tuh aduh. Tapi memang kalau udah kayak soal syariat Islam yang kemudian dipositifkan gitu, tiba-tiba ada yang komen gitu. Sebenarnya kalau memang penting juga untuk ninjau emang kalau di Islamnya juga gimana gitu kan, kayak misalnya soal hijab tuh emang aturannya apakah emang untuk yang nonis gitu. Jadi kan lucu juga gitu kalau atas namanya Islam tapi ternyata nggak gitu juga aturannya di Islamnya. Memang kayaknya kurang ini juga sih, mungkin tenaga ahlinya juga atau gimana gitu kan, tiba-tiba udah jadi aja itu perdagangan. Semisal Abim. Karena gini sih, sebenarnya kalau perda itu ya, dia kan nggak bisa ditetapkan atau diundangkan gitu ya, sebelum dia dapat yang namanya norek, nomor register. Nah, nomor register itu ya, itulah istilahnya kalau dia udah lolos fasilitasi sama evaluasi, baru dia dikasih norek, baru dia bisa diundangkan. Berarti kan kalau misalnya dari pusat atau gubernur gitu ya sebagai wakil pemerintah pusat ke yang ngawasin daerah kabupaten kota gitu ya, itu nggak terlalu peduli, tidak menjadi fokus dalam kegiatan fasilitasi sama evaluasi, ya wujudnya dikasih norek aja gitu, dikasih nomor register, bisa diundangkan gitu. Ya berarti penting di istilahnya kalau baru tuh prejudicial review kalau nggak salah gitu ya, jadi emang di review dulu sama pemerintah pusat. Sekarang kan rezimnya yang dimiliki pusat itu kan kalau dalam konteks peraturan daerah ya itu ya preview, eksekutif preview, nggak ada reviewnya, udah dibatalkan sama MK, walaupun masih perdebatan juga ya, sebagai itu kan dibatalkan menterinya gitu ya, terus perdebatan apakah sebenarnya kewenangan pemerintah pusat tuh nggak dibatalkan, presiden masih punya kewenangan membatalkan perda ya, cuma itu perdebatan lain ya, itu topiknya CLS gitu ya, itu kalau iya benar harus nyebrang emang kalau kayak gitu. Ya, jadi emang ini sih kalau topik hukum pemerintahan daerah itu sangat-sangat kompleks gitu ya, jadi banyak yang bisa kita ajarin gitu. Bahkan termasuk kalau saya bilang ya, topik hukum pemerintahan daerah itu di bidang HTN itu yang menurutku paling kompleks, paling sulit untuk dipelajari. Karena pengaturannya sangat-sangat luas sekali. Jadi nggak cuma ngomongin ngomongin transportasi, ngomongin pariwisata, bla 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 tuh semua urusan pemerintahan ya. Itu pasti ada kewenangan daerah di situ. Dia memang sangat-sangat. Ya memang. Maka saya masih termasuk tahap belajar ya. Tahap belajar. Masih noob.
Ternyata kan anak konsen HTN juga harus tetap belajar ya Bang. Ya, Apalagi yang harus tidak belajar. konsen gitu. Ya. Karena memang topik pemerintahan daerah tuh ya jarang dipahami ya, bahkan oleh mahasiswa konsen HTN sekalipun gitu. Makanya kalau saya lihat misalnya beberapa kajian mahasiswa gitu ya terutama hukum ya, maksudnya terutama hukum ya, yang yang ngebahas masalah isu pemerintahan daerah itu ya kadang-kadang banyak yang nggak pas gitu. Misalnya ya kok ini saya boleh singgung ya Korea, yang kajian kasat boleh singgung Korea, ya Korea. Iya, boleh, boleh. Ya. Misalnya kemarin masalah larangan demo di Malioboro misalnya. Ya, kalau kita baca undang-undang menyatakan kebebasan berpendapat di muka umum ya, kan salah satu tempat yang dilarang untuk dilakukan demo itu kan objek vital nasional. Nah, objek vital nasional itu di ketentuan itu ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. Nah, Malioboro itu kan udah ditetapkan sebagai objek vital nasional gitu. Pergub DIY itu cuma mereiterasi ketentuan yang ada di pusat gitu. Apalagi gubernur itu kan punya kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum gitu ya. Dia bisa menetapkan peraturan kepala daerah dalam hal itu. Nah, makanya ya emang salah orang demo di Malioboro. Nah, makanya saya kemarin termasuk orang yang menentang ya demo di Malioboro, bro. Apalagi ngelemparin DPRD DIY itu lucu banget, bro. Yang salah DPR pusat, apa yang dilemparin DPRD DIY apa salah kami, bro. Lucu aja gitu. Salah kaprah gitu, makanya apalagi kalian yang pengen apalagi kalian yang pengen kerja dari CPNS ya, entah di pusat maupun daerah ya. Itu penting banget buat dipelajarin. Oke. Bagus banget sarannya. Oke, ini sebenarnya sudah sekian pertanyaan ya. Dan sudah dan tanpa sadar sudah jalan sekitar hampir 1,5 jam. 1,5 jam lu satu orang doang. Pegel juga. Ternyata kuat juga Bang Bimo ya. Kita lihat tidak. Saya sebenarnya tuh nggak mau jadi pembicara. Saya sebenarnya sangat menghindari jadi pembicara, cuma apa ya? Ya kemarin kan di Arkan bilang susah nyari pembicara gitu ya, udah kasihan saya. Enggak, berarti karena patut dipertahankan kesiannya ya Bang, biar besok kita gampang gitu approach-nya. Nah, justru yang konsen-konsen hukum Islam ini. Karena kan itu kan nyari yang konsen hukum Islam kan. Ya kali aja lebih paham itulah. Iya, mungkin bisa jadi lebih paham. Ya makanya saya jadi pembicara kedua aja gitu. Bahas yang belum disentuh aja. Iya ya. Oke, benar juga. Ternyata qadarullah tidak datang, belum bisa datang karena sakit ya beliau. Benar loh. Ya. Tapi beruntung tuh. Ya beruntung kan. Saya jadi banser. Iya. Banser bro. Jadi banser. Nggak cuma satu. Nah, kemarin kalau misalnya saya tahu udah ada Pak Fatudin gitu ya, saya bakal nolak. Saya benar bakal nolak. Karena kan emang udah ahli kan, apalagi beliau dosen HTN kan di UIN Syarif Hidayatullah lagi. Syarif Hidayatullah. Nggak apa-apa kali Bang, siapa tahu ada beda pendapat gitu kan, seru juga gitu nanti. Ya saya kan mahasiswa yang baru lulus kuliah gitu. Siapa saya, bro? Iya, oke. Betul. Oke, karena udah jalan 1,5 jam dan kita juga mungkin akan ada aktivitas yang lain-lain. Tapi sebelumnya mari kita dokumentasi terlebih dahulu ya, ini sangat penting dokumentasi. Dari Eka udah bisa untuk dokumentasinya? Bisa Kak, bisa. Oke, mungkin teman-teman yang gak berhalangan boleh langsung open cam. Ini si Rashid habis bangun tidur apa ya? Iya, bergelombang. Iya Bang. Saya dari pagi juga belum mandi saya. Slow aja saya. Iya. Cuci muka doang saya. Santai juga. Siapa ini Anantia? Visco boleh open cam. Yang lain-lain? Kora. Mbak Kora boleh juga open cam. Nggak perlu pakai jilbab dulu, Kor.
Selamat. Iya, nggak apa-apa. Ini baru mau cari ya sebenarnya. Emang boleh ya? Kayak Oke, Eka screenshot ya. Oke, 1, aba-abanya. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Udah. Aja. Tadi saya ingetin ya, Oke. kalau masih bingung milih konsen, main dadu aja. Main dadu. Oke, jadi dadu mohon dimanfaatkan dengan Iya. sebaik-baiknya. Itu Iya. pesan Bang Bimo. Ya, jangan buat pakai judi. Oke. Gitu. Itu. Oke teman-teman, mungkin ini kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Bimo udah mau luangin waktu. Semoga ilmu yang sudah dibagikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita juga bisa mengaplikasikannya dengan baik mungkin di waktu ke depan. Tanpa panjang lebar lagi, saya Muhammad Guntur Maulana Nasution sebagai moderator. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.